Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita akan menyelami bab 7 dari buku Adam Grant, Hidden Potential. Fokus kita kali ini pada satu pertanyaan penting. Gimana sih seharusnya kita merancang sekolah biar potensi setiap anak itu maksimal? Anda mungkin sering dengar ya, perbandingan antara katakanlah Finlandia yang sering di atas dalam peringkat pendidikan dibanding negara lain kayak Amerika Serikat misalnya. Apa sih sebetulnya rahasianya? Nah, mari kita coba bedah bareng-bareng. Tapi ada sistem kayak di AS itu yang cenderung fokusnya ya mencari siapa cepat dia dapat gitu kan. Jadi nyari bakat alami yang udah kelihatan menonjol dari awal. Seringnya lewat program-program unggulan atau seleksi gitu. Nah, risikonya seperti yang Grant bilang juga, kita bisa jadi mengabaikan anak-anak yang mungkin mekarnya belakangan atau yang latar belakangnya kurang mendukung. Potensi mereka jadi kayak tersembunyi aja gitu. Padahal ada. Wah, ini menarik banget. Jadi Grant kayak menantang asumsi kita soal bakat itu sendiri ya. Bukan sesuatu yang cuma dicari, tapi perlu dipupuk. Jadi Finlandia ini pendekatannya kesempatan untuk semua. Mereka kayaknya yakin gitu ya, kalau potensi itu ya tersebar luas di semua anak. Betul sekali. Dan itu bukan cuma slogan kosong ya. Di Finlandia tujuannya jelas. Semua siswa dapat guru berkualitas. Semua. Bukan cuma segelintir anak berbakat aja. Oke. Terus kalau ada siswa yang kesulitan gimana? Nah, itu dia. Kalau ada yang kesulitan, respons pertamanya bukan dilabeli atau dibiarin aja, tapi langsung ada intervensi dini. Bisa bimbingan tambahan, dukungan personal, macam-macam. Fokusnya juga nggak melulu soal nilai atau skor tes, tapi juga gimana mengembangkan minat unik tiap anak. Jadi fokusnya tuh geser ya. Bukan cuma hasil akhir, tapi lebih ke proses tumbuhnya itu sendiri. Ini nyambung banget sama ide utama Grant soal potensi sebagai jarak tempuh. Seberapa jauh anak berkembang dari titik awalnya, bukan cuma soal dia start dari mana, gitu kan? Siswanya bukan cuma yang awalnya udah oke. Dan ini diperkuat lagi sama riset lain yang Grant kutip. Misalnya dari Racchetti, Anda mungkin pernah dengar, ekonom yang banyak studi soal dampak masa kecil. Oh iya, Racchetti. Yang soal guru TK itu ya? Betul. Studinya nunjukin kalau kemampuan non-akademis, kayak proaktif, disiplin, gigih, karakter lah intinya, yang dipupuk guru berpengalaman, itu dampaknya ke pendapatan pas dewasa nanti gede banget. Bahkan kadang lebih besar dari skor tes baca tulis hitung pas awal sekolah. Ini nunjukin peran sekolah buat bentuk karakter itu krusial banget. Wah, berarti sekolah bukan cuma tempat belajar rumus atau sejarah ya, tapi juga arena pembentukan karakter yang efeknya jangka panjang. Kalau sistemnya gagal ngasih kesempatan yang sama, kayak fenomena Einstein yang hilang, yang disebut Ceti, itu... Iya, anak pinter dari keluarga kurang mampu yang nggak jadi penemu karena aksesnya terbatas. Nah, itu kan rugi banget ya. Bukan cuma buat anak itu, tapi buat kita semua. Setuju. Dan Finlandia kayaknya paham banget soal ini. Mereka juga mikirin support system buat gurunya. Guru di sana kabarnya punya lebih banyak waktu buat persiapan, buat istirahat juga selama jam kerja. Ini penting kan buat jaga semangat ngajar, biar nggak burnout? Bener juga. Guru yang happy ngajarnya juga beda ya. Iya. Terus mereka juga bikin rencana belajar individual buat tiap siswa. Dari TK malah. Kerja sama bareng orang tua juga. Jadi dari awal udah dibangun lingkungan yang bikin anak cinta belajar. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari diskusi kita, kayaknya kuncinya itu di sistem pendidikan yang memang dirancang buat pemerataan kesempatan ya. Terus juga ngasih dukungan nyata buat guru, sama mengakui pentingnya karakter. Betul, dengan begitu potensi tersembunyi itu jadi lebih mungkin terbuka. Bukan cuma yang dari awal udah kelihatan wow. Jadi bukan cuma nyari bintang, tapi membuat lebih banyak bintang bersinar. Persis. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Coba bayangkan gimana kalau kita mulai menilai keberhasilan pendidikan itu bukan cuma dari skor akhir atau peringkat, tapi dari jarak yang berhasil ditempuh setiap siswa. Sejauh mana mereka mengatasi rintangan dan mengembangkan diri. Kalau cara pandang kita berubah gitu, kira-kira gimana ya dampaknya ke cara kita mendukung proses belajar mereka? Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.